Hai sahabat pensiunan, apa kabar? Semoga kalian baik semua ya. Kali ini saya akan berbagi material blow mold. Sebenarnya apa yang Anda harapkan dari material blow mold yang Anda gunakan? Selama saya bekerja, saya pribadi berharap material blow mold mempunyai 5 karakter ini ya. Pertama, tahan karat. Seperti yang Anda ketahui, cooling blow mold pada proses extrusion blow molding umumnya bekerja pada temperatur 8 sampai 12 derajat Celcius. Ini pengalaman saya bekerja ya. Sehingga sangat mudah terjadi pengembunan, khususnya di Indonesia yang mempunyai humidity yang tinggi. Oleh karena itu, butuh material yang tahan karat supaya awet. Kedua, penyerap panas yang baik. Cooling channel akan bekerja dengan baik bila dibantu material yang mempunyai thermal conductivity yang baik. Ini akan kita jelaskan nanti. Yang ketiga, tajam lebih lama. Area cutting edge pada saat proses molding terjadi benturan terus-menerus ya, karena ada proses pemotongan aval. Supaya tajam lebih lama dibutuhkan logam pre-harden dengan kekerasan dan kekenyalan yang cukup. Yang keempat, mudah di machining. Machining time yang cepat membutuhkan steel pre-harden dengan sifat mudah di machining. Sifat ini didapat apabila steel mempunyai kandungan sulfur yang cukup, sekitar 0,1 sampai 0,3%. Terlepas sifat pengaruh buruk sulfur pada baja ya. Tapi sifat mudah di machining ini sangat menguntungkan bagi kita yang bekerja pada pembuatan mold. Yang kelima, harga kompetitif. Dengan keempat sifat di atas, tapi dengan harga kompetitif, akan sangat membantu supaya biaya pembuatan mold lebih murah. Kita lanjutkan. Ini saya dapat dari berbagai sumber, dari internet, dari brosur-brosur. Tapi kita akan memilih manakah yang mempunyai kelima sifat di atas, terutama untuk neck body bottom, karena neck body bottom ini secara biaya yang mempunyai biaya yang lebih mahal dari segi berat, sehingga harganya juga secara kuantiti lebih banyak, lebih memakan biaya. Jadi manakah yang mempunyai kelima sifat di atas yang sudah dijelaskan sebelumnya? Pertama, kita lihat ketahanan karat. Berarti ketahanan karat mempunyai kadar krom yang tinggi. Manakah yang paling tinggi? Yang paling tinggi adalah yang 16% ini. Dari yang punya 16% ini, manakah yang mempunyai kekerasan paling tinggi? Yang kekerasan paling tinggi adalah ini. Manakah yang mempunyai thermal konduktivitas tinggi? Ya, yang ini, yang baris kedua ini. Manakah yang mempunyai modulus elastisitas tinggi? Ini saya kelupaan mencatat ya. Nanti kalau Anda
memilih, cantumkan juga nilai modulus elastisitasnya. Yang keempat tadi kandungan sulfur. Nah, ini juga memenuhi syarat nih. Yang baris kedua ini umumnya sulfur, meskipun nggak sebesar yang lain tapi cukup karena dia juga mempunyai sifat-sifat yang lain yang menguntungkan. Jadi apabila saya yang memilih, pasti akan memilih ini. Meskipun banyak pilihan di sini ya. Dulu saya selama bekerja selalu bergantian tergantung stok di pasar, karena di Indonesia ini belum bisa saat ini ya, tahun 2021 belum bisa membuat material ini 2316, 4034, 2083 atau 2085, ini semuanya impor. Setahu saya ya, ini saya semua belinya bukan dari lokal, dari supplier yang didapat dari impor ya, impor dari Jerman terutama. Yang kedua untuk material trigger plate. Nah, ini kan yang benturan terus menerus juga, benturan dengan cutting slip, juga benturan antar trigger plate sendiri untuk memotong aval di bagian mulut botol. Yang biasa saya gunakan adalah SKD 11, meskipun juga ada SKD 11 modifikasi, di sini nggak saya cantumkan. Ini hampir merata, jadi kita akan memilih yang mudah dimasinin, otomatis yang ini yang brinelnya rendah. Ini kan Rockwell, ini brinel, meskipun dia cukuplah 62 RC, bisa di harden ya. Ini karena kita butuh kemampuan harden juga. Jadi yang kita pilih SKD 11 yang baris pertama ini. Yang ketiga material untuk backing plate ya. Backing plate ini tergantung kita ya. Kalau sebenarnya backing plate ini nggak menentukan, cuma penampilan aja. Kalau kita gunakan S50C, keuntungannya harganya murah sekali, meskipun nggak terpaut banyak ya dengan 2311, tapi kerugiannya adalah dia tidak mempunyai kandungan krom sama sekali, sehingga sebentar aja kena air sudah menghitam ya, berkarat. Jadi tinggal Anda memilih aja. Kalau Anda mempunyai budget yang lebih tinggi, boleh menggunakan 2311, tapi kalau terbatas ya saya juga biasa menggunakan S50C. Kita lanjutkan. Selain dari steel, untuk neck body bottom umum juga menggunakan aluminium alloy, khususnya 7075. Di sini kenapa memakai atau menggunakan 7075? Pertama, machiningnya mudah. Tapi yang paling penting ya, pertimbangan utama adalah thermal konduktivitasnya ini sangat tinggi, sekitar 130, tapi diukur pada 25 derajat atau sekitar 125 lah, dibandingkan baja yang hanya sekitar paling tinggi cuma 24 ya, jauh sekali. Jadi apabila mempertimbangkan penyerapan panas atau cycle time,
maka kita akan menggunakan 7075. Ini biasanya produk-produk botol yang mempunyai ketebalan yang cukup tebal, maka pertimbangan supaya cycle time-nya cepat, penyerapan panasnya cepat, maka kita gunakan 7075. Kalau 5052 ini biasanya saya gunakan untuk pembuatan second mold ya, proses pemotongan apval di luar proses moldingnya sendiri. Yang logam lainnya adalah beryllium copper atau chromium copper. Nah, kita menggunakan beryllium copper atau chromium copper ini juga pertimbangannya juga cycle time atau juga ketahanan ausnya pada saat pemotongan ya. Tajam lebih lama dibandingkan 7075. Kita lanjutkan. Ini ada gambar yang saya dapat dari internet. Terlihat ada mold blow yang terbuat dari steel, tapi pada area ruang apvalnya, area cutting edge-nya itu menggunakan BeCu atau chromium alloy. Apa pertimbangannya? BeCu atau Cu alloy diinsertkan pada mold blow yang terbuat dari steel pada area ruang apval, ditujukan supaya apval lebih cepat dingin sehingga CT bisa lebih cepat, cycle time ya bisa lebih cepat, dan apval mudah di deflash. Seperti yang Anda ketahui, apabila kita bekerja dengan CT yang lebih cepat, area yang tebal itu akan masih panas ya. Area yang tertebal adalah area yang material yang terjepit ini yang tidak di blow ya, ini di luar ya, yang nantinya juga dibuang. Ini material yang terjepit itu di area apval bottom, handle, dan area pundak dan neck ya. Ini akan dibuang. Jadi apabila kita dengan CT yang cepat ini masih panas, maka pada saat proses pemotongan apval di area deflashing unit atau second mold, dia akan molor aja karena dia masih panas, tidak bisa dipotong. Jadi harus kering dulu, harus dingin dulu, baru dia akan bisa dipotong. Di sini saya sertakan perbandingan thermal conductivity antara 2316 terhadap BeCu dan chromium copper. Terlihat nih jauh banget kan, hampir 1 berbanding berapa ini, 1/5 lebih 7, 1/7 terhadap BeCu, hampir 1/10 terhadap chromium copper. Sudah jelas ya kenapa harus insert dengan beryllium copper atau chromium copper, karena kita ingin CT-nya bisa lebih cepat. Selanjutnya, kenapa material dengan thermal conductivity yang tinggi dibutuhkan untuk mold blow? Yaitu yang tadi sebelumnya kan untuk cycle time bisa lebih cepat ya, karena mempunyai thermal konduktivitas yang tinggi. Sebenarnya asalnya kalau dari secara teori
ini sudah jelas diterangkan oleh Tuan Fourier ini. Dari Fourier Law yang membahas tentang perpindahan panas. Di sini menerangkan bahwa H thermal energy, A area luas permukaan cavity yang kontak terhadap plastik yang panas, T ini cycle time per shot atau bisa juga cooling time-nya yang digunakan, T2 temperatur plastik yang Parison yang saat bekerja sekitar 180 derajat, T1 temperatur cooling. Nah, ini temperatur cooling pada molnya yang menyerap panas. K, nah ini thermal conductivity. Ini yang poin paling penting. L tentu saja jarak, distance dari lubang cooling terhadap permukaan cavity. Di sini kalau kita persamakan, kita pindah cycle time atau cooling time, kita jadikan variabel yang kita cari, maka bisa kita lihat ini K adalah merupakan pembagi. Thermal conductivity merupakan pembagi, sehingga kalau nilai thermal conductivity-nya ini tinggi, otomatis cycle time-nya akan bisa lebih cepat atau cooling time-nya bisa lebih cepat. Paham ya sampai sini ya? Kita lanjutkan. Ini selanjutnya ada terlihat foto juga yang saya dapat dari internet juga. Ini terlihat mole blow untuk jerigen 20 liter yang terbuat dari aluminium alloy atau 7075, di mana area ruang avalnya atau cutting edge-nya diinsert dengan beryllium copper. Apa alasannya? BECU diinsertkan pada mole blow yang terbuat dari 7075 atau aluminium alloy pada area ruang aval, ditujukan supaya area cutting edge tajam lebih lama. Seperti Anda ketahui umum ya, bahwa aluminium mempunyai thermal konduktivitas tinggi, tapi mempunyai kekerasan dan modulus elastisitasnya rendah. Makanya itu dikombinasikan dengan beryllium copper pada area cutting edge ini, tujuannya adalah untuk meningkatkan ketahanan cutting edge pada saat proses molding supaya tahan terhadap benturan. Seperti yang bisa Anda lihat ini, hardness dan modulus elastisitas antara BECU beryllium copper dengan 7075 jauh ya. 7075 kekerasannya hanya sekitar 150 Hb, sedangkan BECU ini bisa mencapai 33 sampai 34 HRC ya, Rockwell ini. Modulus elastisitasnya juga gitu, 125 sampai 130, sedang 7075 hanya 72. Jadi sudah jelas jauh untuk ketahanan tajamnya ya, jauh lebih lama dengan beryllium copper. Sementara sampai di sini dulu. Apabila ada keterangan yang kurang tepat, mohon dimaafkan. Ini pengalaman pribadi saya. Apabila ada pertanyaan dan ada komen, silahkan isi di kolom komentar ya. Sampai ketemu di artikel saya selanjutnya.
Terima kasih. Sampai ketemu lagi.